Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah artinya adalah kebodohan. Jahiliyah suatu kata yang dinisbatkan kepada orang-orang yang hidup di zaman sebelum datangnya Islam. Orang-orang yang hidup di zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah, mereka adalah orang-orang bodoh. Mengapa dikatakan sebagai orang yang bodoh? Karena mereka menolak yang namanya kebenaran. Telah disampaikan kepada mereka kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang menyeleweng, menyimpang, yang enggan. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, seperti apa perangai dan sifat orang-orang jahiliyah tersebut. Mereka membunuh anak perempuan mereka. Mereka berzina. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa mereka lakukan, dan mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya zaman yang terkenal bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu disebut dengan zaman jahiliyah. Islam sangat membenci yang namanya kejahiliahan ini. Islam membenci kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Rusaknya Islam, mundurnya Islam, ini karena banyaknya orang-orang yang bodoh. Umar radhiyallahu anhu ardahu, dia mengatakan, innama tunqadu 'alal Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya kekuatan Islam akan sirna, akan pudar sedikit demi sedikit manakala banyak orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Islam ini akan mundur. Islam akan pudar apabila banyak di kalangan ataupun di generasi umat Islam itu yang tidak mengenal jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah sebagaimana yang sudah disebutkan tadi adalah orang-orang yang hidup sebelum datangnya Islam. Orang-orang yang hidup sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Tetapi tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang banyak orang-orang yang memiliki sifat ataupun watak serta karakter yang serupa, yang mirip dengan orang-orang jahiliyah. Memang zaman jahiliyah sudah berlalu ribuan tahun yang lalu, tetapi orang-orang yang memiliki sifat seperti orang jahiliyah masih banyak di zaman kita sekarang ini. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan tentang sifat dan watak orang-orang jahiliyah yang sampai sekarang pun masih ada. Dalam surah Ali Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad ahammathum anfusuhum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ada segolongan manusia yang mereka ditakuti oleh diri mereka sendiri sampai mereka itu berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Dan mereka mengatakan
adakah sesuatu yang bisa kami perbuat? Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bercerita tentang perang Uhud, di mana di perang Uhud terjadi peperangan yang sangat sengit antara pasukan Islam dengan pasukan kafir. Yang di awal umat Islam mengalami kemenangan, dan pada akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Umat Islam diserang dari berbagai macam arah. Dalam kondisi seperti itu yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menakutkan, umat Islam dalam kondisi terjepit. Makanya pada posisi seperti itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk yang kuat sehingga mereka tertidur kepada pasukan Islam, sehingga mereka bisa tenang. Dalam kondisi seperti itu, ada suatu manusia, suatu golongan, suatu kelompok yang mereka sangat cemas, sangat takut, sangat risau dan khawatir. Sampai-sampai mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, mana Allah? Apakah Allah benar-benar membantu kita atau tidak? Mana pertolongan Allah? Sampai seperti itu mereka berkata atau berprasangka buruk kepada Allah. Dan sampai juga mereka berprasangka, mana janji yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad adalah seorang nabi atau seorang nabi palsu? Sampai ada praduga sangkaan yang seperti itu. Mereka berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itulah orang-orang jahiliyah. Dan di zaman sekarang masih ada juga orang-orang yang memiliki sifat yang seperti itu. Orang-orang yang memiliki sangkaan buruk kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan kabar-kabar yang telah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran. Kalau masih ada di antara kita sekalian jamaah yang berbahagia, di antara diri kita ataupun di antara kita, segera hilangkan saat ini juga. Karena kalau tidak kita hilangkan, maka kita sama saja dengan orang-orang jahiliyah. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka berhukum dengan hukum jahiliyah? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakininya atau orang-orang beriman? Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang jahiliyah yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama seperti apa orang-orang jahiliyah berhukum. Mereka berhukum sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka berhukum sesuai dengan logika mereka. Mereka berhukum sesuai dengan ego mereka masing-masing. Coba kita lihat seperti apa pernikahan ala orang-orang jahiliyah. Seperti apa haji orang-orang jahiliyah. Seperti apa berdagangnya orang-orang jahiliyah. Sama sekali mereka berhukum mempraktekkan amalan-amalan tersebut jauh dari yang namanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyimpang. Di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang berhukum seperti orang-orang jahiliyah layaknya. Pedagang-pedagang zaman sekarang, mereka berjual ataupun berdagang dengan sumpah palsu, mengurangi timbangan, berbuat dusta, ya, tidak jujur. Apa bedanya dengan jahiliyah di zaman dulu? Di
zaman sekarang banyak orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang meminta kepada dukun, yang masih percaya kepada jimat. Ini sama halnya dengan orang jahiliyah yang berhukum tidak dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Akhir-akhir ini kita lihat orang-orang yang mengatakan tidak boleh bercadar. Allahu Akbar. Ini adalah orang-orang yang benci dengan hukum Allah. Ini sudah ada semenjak dulu, semenjak zaman jahiliyah, dan sekarang muncul lagi orang-orang yang serupa pemahamannya dengan itu. Orang-orang yang melarang untuk berjenggot, memelihara jenggot, dicap sebagai teroris yang tidak baik, kotor, jorok, dan lain sebagainya. Ini sama saja seperti orang-orang jahiliyah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang membenci hukum Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak lagi praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang berhukum tidak dengan hukum Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah para wanita-wanita untuk menetap di rumah mereka dan jangan bersolek, jangan berdandan seperti dandanan ala jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, wanita-wanita di zaman jahiliyah, mereka itu berdandan, keluar rumah, menampakkan aurat mereka, berjilbab tetapi tidak baik, nampak rambut mereka, nampak perhiasan mereka, nampak leher mereka, memakai baju yang ketat, keluar rumah, nampak oleh laki-laki. Seperti inilah orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Adakah di zaman sekarang? Banyak sekali. Di zaman sekarang, di mana-mana kita lihat wanita-wanita banyak yang tidak menutup aurat. Banyak yang memakai pakaian tetapi pakaiannya ketat sehingga nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya. Ini orang jahiliyah. Ini sifatnya sama dengan sifat jahiliyah. Zaman sekarang banyak anak-anak gadis yang mereka memakai parfum sehingga menarik perhatian laki-laki. Ini adalah sifat wanita-wanita di zaman jahiliyah. Maka daripada itu, kalau masih ada di antara ibu-ibu sekalian, anak-anak gadis sekalian yang masih bersolek, berdandan seperti ala jahiliyah, tinggalkan. Berhentilah, bertaubatlah. Kalau masih kita lakukan, berarti tidak ada bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah yang enggan untuk menerima kebenaran. Atau yang punya anak gadis, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, atau mungkin istri-istri dari bapak-bapak sekalian, sampaikan kepada mereka dengan sampai berdandan dandanan ala jahiliyah. Yang keempat, sifat orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 26, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Dan orang-orang kafir menanamkan di dalam hati mereka kesombongan. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka congkak, sombong dengan kekuasaan mereka, sombong dengan dunia mereka, sombong dengan golongan ataupun kelompok mereka. Dan ini di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sombong dengan pangkatnya, orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya, orang-orang yang sombong dengan hartanya, orang-orang yang sombong dengan kelompoknya, orang-orang yang lebih mengedepankan kelompok daripada kebenaran,
Ini masih banyak di zaman sekarang. Ini adalah 4 sifat orang-orang jahiliyah yang di zaman dulu ada, di zaman sekarang ini juga ada di tengah-tengah kita ataupun di masyarakat kita. Yang pertama adalah bersuuzon dengan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk dengan Allah ataupun kepada Allah. Yang kedua adalah berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yang ketiga adalah bertabarruj ataupun berdandan. Yang keempat adalah sombong ataupun angkuh. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, al-fakhru fil ahsab, wat ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahah. Ada 4 perkara yang ada pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang umatku tidak meninggalkannya atau susah untuk meninggalkannya. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan nenek moyang ataupun leluhur. Di zaman dulu, di zaman jahiliyah, banyak orang-orang yang bangga dengan leluhurnya, dengan nenek moyang, dengan keturunan. Saya anak fulan, kakek saya si fulan, saya keturunan ini. Banyak di zaman sekarang membanggakan kakek, membanggakan ya nama ayahnya orang hebat, kakeknya ya orang kaya dan lain sebagainya. Kemudian at-ta'nu fil ahsab, at-ta'nu fil ansab, mencela-cela keturunan. Kalau yang pertama berlebih-lebihan mengagung-agungkan keturunan, ini mencela keturunan. Ini banyak juga di zaman sekarang. Ya, mencela keturunannya, mencela nasab. Kok saya dilahirkan dari ibu yang seperti ini? Kok ayah saya seperti ini? Kok tidak seperti ayah yang lain, baik segala macam? Kok anak saya tidak ganteng? Kok anak saya hitam segala macam? Ini mencela keturunan. Juga tidak boleh. Yang ketiga adalah al-istisqa bin nujum, mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Ini tidak boleh. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan bintang tertentu. Yang keempat, an-niyahah, meratapi orang-orang, meratapi mayit. Banyak sekarang orang-orang yang meratapi mayit, menyebut-nyebut kebaikan mayit. Ya. Meratapi mayit dengan suara yang tinggi, dengan tangisan yang berlebihan dan lain sebagainya. Inilah 4 perkara yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah berbangga-bangga dengan keturunan ataupun leluhur. Yang kedua adalah mencela nasab ataupun keturunan. Yang ketiga mengaitkan hujan dengan bintang. Yang keempat meratapi mayit. Inilah 4 sifat-sifat orang. Inilah 8 sifat-sifat orang-orang jahiliyah. 4 dari Al-Quran dan juga 4 dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita terbebas, tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah. Kalaupun masih ada, segera kita berlepas diri dan tidak mengulanginya lagi. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.